Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pulang Ngampus. Dengarkan cerita penuh inspirasi. Oke, kali ini kita sudah kedatangan seorang Ketua Pramuka UKM Pramuka UIN Munir Padang, Abdullah Amar. Apa kunci? Ayo. Oke, kita sapa-sapaan dulu sebentar ya sebelum kita masuk ke obrolan inti. Jadi kita kenalkan, ini namanya Abang Abdullah Amar. Dia merupakan mahasiswa Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi dan jurusannya itu Komunikasi Penyiaran Islam. Dan juga ya sekarang menjabat sebagai Ketua UKM Pramuka ya Bang. Keren. Member Kos Cinta. Member Kos Cinta. Ya. Emang kelihatan dari awal, emang bajunya saja sudah baju pramuka ya Bang? Enggak, ini baju pembagian ya Bang. Baju pembagian. Ini yang ini Nah, ini scruff nih. Untuk keindahan. Atribut-atribut untuk ya kalau misalnya kita ke lapangan, kalau kita pakai baju biasa, kita kan perlu nggak boleh memakai kacu. Nah inilah untuk kalau oke di sana boleh. Nah kalau pakai baju biasa itu kita pakai kacu lapangan ya. Kalau kacu lapangan itu biasanya disebut dengan scruff. Nih, Nah kayak ginilah bentuknya nih. Berarti kalau pakai scrub ini ada pula tingkatannya Bang? Yang boleh pakai apa, boleh semua anak? Oh boleh semuanya boleh. Soalnya saya pas di SD pas sekolah nggak ada pernah kayak gini Bang. SD-nya di mana? SD-nya di mana Bang? Enggak itu. Nah, Next. Kan sekarang udah jadi apa nih ketua pramuka. Sebelum masuk kampus udah pramuka aja sebelum. Alhamdulillah sudah bergabung di pramuka ini semenjak dari saya SMP. Ya, pertama kali gabung pramuka itu di MTS, di MTSN Model Kota Pariaman. Berarti ekstrakurikuler itu ya? Ya, ekstrakurikuler. Nah, Mulai dari ekstrakurikuler sampai sekarang. SMA juga. SMA juga pramuka dulu. Kalau pas SMP SMA tuh ada apa juga nah, yang kayak sekarang kan ada jadi yang ketuanya. Oh, kalau waktu SMP juga menjadi ketua pramuka. Nah, namanya itu Pratama. Itu di tingkatan Penggalang. Nah, perlu kita ketahui apa? Pratama. Ya, aku musikal pertama. Sorry. Memang member Kos Cinta gitu. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya di tingkatan pramuka itu ada banyak ya. Yang pertama itu dari SD itu ada namanya Siaga. Kalau di di SMP itu ada namanya Penggalang, di SMA itu ada namanya Pendega, dan di perkuliahan namanya Pandega. Nah, itulah tingkatan-tingkatan. Kalau misalnya pas SMP SMA dia enggak ada ikut pramuka yang siaga jadi itu. Nah, itu pas kuliah boleh enggak masuk ke pramuka? Boleh. Oh iya, Semuanya tanpa proses ya. Ya, karena kan kita ini kan pramuka ini merupakan sebuah wadah untuk pengembangan karakter. Jadi semua orang boleh masuk pramuka walaupun di saat dia masih SMP, SMA nggak ikut pramuka, tapi di perkuliahan juga boleh masuk. Oh, boleh. Di situ tuh ada nggak yang bisa Bang Amar ceritakan pengalaman Bang Amar dari SMP, SMA sampai kuliah ini, pengalaman tentang pramuka itu? Lanjut tadi Pak, tipis Pak. Jadi pengalaman yang pernah saya rasakan selama di bangku SMP ya, itu saya di MTS. Nah, di MTS inilah yang menjadi dasarnya saya untuk mengikuti pramuka. Karena yang saya dapatkan ya semuanya di saat MTS. Baik itu dari pendidikan karakter saya sendiri, bagaimana pramuka itu membangun jati diri kita, membangun keberanian kita, membangun kepercayaan diri kita. Nah, di pramuka lah yang saya dapatkan hal-hal semacam itu. Makanya di saat
SMP jujur Bang, ini saya sebelumnya adalah seorang yang pemalu. Ya, seorang yang kelihatan. seorang yang bukan memang seorang yang pemalu ya teman-teman. Di saat SD disuruh mau ngapain sama guru itu saya nggak mau ke depan. Untuk mau tampil segala macam saya nggak mau, karena merasa di saat kita tampil tuh udah kebayang tuh nanti teman-teman di belakang jadi udah kebayang orang-orang bakalan ngejek-ngejek kita, tertawain kita. Nah tapi di saat kita sudah masuk dalam pendewasaan juga mungkin ya Bang ya, karena di saat usia-usia penggalang usia-usia SMP itu kan sudah mulai kita mengalami masa pubertas kan. Nah mungkin di situ kita sudah menyadari bahwasanya apa sih yang menjadi hal yang harus kita tingkatkan dalam diri kita. Apakah kita masih mau seperti itu saja kan? Nah, ini kok hostnya mau sangat parah ya. Saya lagi ngomong malah juga ditahan. Nah itu karena di saat itulah saya mulai menyadari bahwasanya pramuka itu yang menjadikan diri saya menjadi lebih apa ya namanya kalau dalam bahasa sekarangnya untuk menjadi lebih mengupgrade diri saya. Nah disitulah saya mendapatkan kepercayaan diri, menjadi orang yang bisa tampil di depan orang banyak. Dan di saat SMP itu juga banyaklah yang pengalaman lucu kan yang kita apa yang paling lucu pas SMP itu apa paling lucu pas SMP. Nah jadi ada satu kejadian, kita kan baru-baru ikut perkemahan. Jadi di saat perkemahan itu kan antara perempuan dan laki-laki ini gabung. Ya, bukan. Ini perkemahannya gabung, cuman tendanya beda. Berbeda lah. Nah, jadi pada saat kita kemah tuh, jadi kalau kemah kan biasanya kita di sungai, ya nggak ada sungai, nggak di daerah perkotaan gitu kan. Nah jadi di saat kita ngecamp tuh kan teman-teman ini kan peranjakan dari SD ke SMP kan perangai SD masih ke bawah. Contohnya penakut kan. Penakut kan. Jadi di saat malam itu karena WC nggak ada, yang ada cuman sungai atau sebutnya batang air kita batang air ya jadi teman tuh dia sakit perut karena saking cemasnya mau untuk ke sungai di tenda belepot dah di tenda nih dilepas celana enggak dia kan celana. Iya, di celana. Bayangin itu Amar tuh. Bukan saya. Teman. Enggak. Kalau saya paling-palingan kencing di dekat tenda. Wih, itu raja. Nah, saya sedikit-sedikit berani kan. Enggak. Tapi kencing di tenda deh. Itu kan di dekat tenda, bukan di tendanya. Itu kalau ketahuan kena hukum enggak tuh? Nggak, kalau misalnya ada pengawas yang senior ya kan itu karena kan biasanya senior kan yang punya kerjaan kayak gitu, yang kayak jam 10 dalam hitungan 5 harus tidur 1, 2 itu harus langsung cerita gitu kan, padahal sih kita nggak lagi tidur ya, biasanya kita lagi bisa orang sudah tidur gitu. Nah itu lah. Jadi memang pengalaman itu tuh lah yang terkenang sampai sekarang. Sampai sekarang pengalaman paling lucu pas Amar celana tuh ya. Bukan saya. Teman. SMP. Kalau waktu SMP. Kalau SMA. Tuh ketahuan dia celananya. Ketahuan dia celana tuh kan. Awalnya tuh kita kan lagi tidur kan. Lagi tidur terus bunyi. Bunyi. Awalnya emang keluar paksa berarti ya. Kira keluar sikit kan? Kalau sikit kan enak juga bunyinya. Ini enggak langsung bunyi brut. Jadi awalnya kita ngira, wih kantui. Awalnya kita ngiranya kan kentut. Rupanya setelah diselidiki, kok celananya ada warna kuning. Oh, ditengok. Tapi gelap enggak sih? Kan ada di tenda kita kan disuruh pakai senter. Nah jadi pas baunya tuh udah nggak sedap kan, senter lah yang kentut kan. Rupanya dah. Itu dia kayak pura-pura tidur. Ini pura-pura tidur. Enggak, dia di tepang pulusnya.
Sakit Bariwa. Masih ingat enggak Abang teksturnya itu kayak apa lagi? Teksturnya mungkin karena dia masih ditutupi oleh celana. Yang kelihatan tuh udah penuh kuning kan dan baunya tuh. Itu apa reaksi kalian saat ngadu enggak? Itu ya dikandung. Kita apa kan kita pergi ke senior bilang, "Wih, Pak Jatuh Cira Sarawak." Jahil. Jadi kan aturan satu cuman kita yang tahu, semua orang jadi tahu. Sampai cewek-cewek tuh. Sampai cewek-cewek tahu juga. Jadi setelah kita beli kemah, wih, si Anu dia jadi Sarawak. jadi pengalaman itulah. Berarti sekarang ini kalau nampak dia tuh, oh kok yang jadi Sarawak. Nah, jadi itulah yang menjadi pengalaman sampai sekarang. Nah, juga ada pengalaman pas SMP, tadi SMP nah. SMA. Kalau pas SMA yang lucu. Kalau pas SMA, pengalaman SMA. Jadi waktu itu kan SMA ini kita ada perkemahan di ekowisata. Itu ada apa tuh ekowisata tuh tempat apa? Tempat apa namanya nih? Pertanian, dinas pertanian. Tidak tahu. Ladang. Bukan asli di sini ladang. Kalau kitanya nyebutkan ekowisata. Ekowisata tuh tempat apa? Tempat apa namanya tumbuh-tumbuhan yang dikembangbiakkan. Kan itu biasanya kayak ekowisata Sungkai. Enggak, ekomi. Iklan masuk ekomi iklan juga. Ini apa Bang? Saya minum. Ini Bang. Ini kosnya nggak ada baik-baik. Kok habis? Ini apa Bang? Teh pucuk. Wih, jadi gitu lah. Jadi dia ekowisata tuh. Jadi kan. Dia kan WC-nya tuh ada, cuman pakai sekat-sekat seng. Jadi dia nggak pakai pengunci. Tapi pakai pintu. Pakai pintu, tapi dari seng kan dibuat. Jadi pas kita lagi buang air besar, lagi ada buang air besar kan. Sia di dalam, diam kan. Sia di dalam, diam. Pas dia buka, pak. Padahal enggak etikes ya kok. Yang lagi nih siapa ya? Saya yang lagi yang buka tuh? Yang buka tuh orang. Orang ini senior atau seangkatan? Kalau nggak salah tuh senior. Tapi karena kita tuh apa kan? Karena kan orang baris di luar. Karena kita sebut kan siapa di dalam buat diamnya. Lupa pas dia dorong. Itu apa reaksi ya? Langsung cowok. Nah, itulah. Jadi Bro. Itu pas nengok tuh reaksi kan gitu. Nah, itu kelamar mana? Pas dia buka kan masuk. Wih. Itu langsung lah kan. Langsung ditutupnya lagi itu kita lanjutin lagi. Lanjutin. Itu berarti udah celana tuh. Enggak, dia kan ke ini. Belum ini kan. Jadi belum ditutup ini. Jadi itulah yang sebenarnya banyak pengalaman. Berarti lucu menurut Amar nih. Iya. Dari tadi pengalamannya sebatas Sebenarnya ada juga kan pengalaman yang kayak yang makan misalnya kayak kita makan permen satu bersama gitu kan. Oh iya. Ada juga. Sama cewek tuh sama ya berapa orang misalnya kita satu anggota misalnya dalam satu pasukan tuh dalam satu kita kayak di SMP misalnya kan ada 50 orang perempuan laki-laki. Kadang-kadang dioper-oper tuh satu kopiko misalnya tuh, dibagi-bagi. Iya diganti. Gitu. Jadi itulah kadang tuh senior pramuka nih rubah lah janganlah satu bersama aja lah. Pramuka jiwa kebersamaan minum. Itu bersama. Wih, baik kasih dan sana parah. Ada lah. Minum.
Nggak, oke next Bang. Tadi kan kita membahas pengalaman Abang dari SMP. Zan. Ya jelek itu. Oke, kita tadi membahas tentang pengalaman SMP SMA. Pas kuliah apa yang berak lagi? Kalau pas kuliah. Kalau pas kuliah nih udah banyak tekanan. Jadi kalau SMP berak, gak ada kalau tekanan. SMP SMA itu kita bergembira, kita dibimbing, istilahnya tuh SMP SMA ini kan kita peserta didik. Walaupun di perkuliahan ini semester peserta didik. Oh berarti cuman- tidak bahagia di Sebenarnya bahagia. Nanti orang dengar maksudnya tuh berbeda tekanannya kan. Oh mungkin pramuka ada jadi pengurus tuh ya apa ya? Ya, karena waktu SMP SMA kita hore-hore tepuk-tepuk tangan, yel-yel segala macam kan. Coba tepuk pramuka Mas. Oh ya kita belum SMA. Ini tepuk pramuka. Ini ada banyak versinya nih. Ada tepuk pramuka. Sebenarnya caranya yang beda. Ketukannya tetap sama. Berarti kayak ini. Aku harus tahu nih. Kayak Tepuk gini. enggak kayak gini lah. Kayak gini tadi. Titik Bang. ini tadi. Itu tuh kan kreasinya. Itu berarti ada juga kayak ini. Oh, Enggak. ada. Kalau kayak Ada yang buat. Itu Cerau. itu ini astagfirullah. Saya sangat Kameranya ngarut Fauzan saya. Harus pakai cepat tadi guys. jadi kalau di SMP SMA itu kan kita kebanyakan diarahkan oleh pembina-pembina dan pelatih kan. Nah, di saat kita di perkuliahan ini kita yang apa namanya itu mencetus, membuat, kita yang merancang gitu. Kita yang apa yang mau dibuat, bukan lagi untuk hore-hore tapi membuat apa sih yang perlu kita kembangkan lagi di pramuka gitu. Semenjak SMP SMA, biasanya kalau SMP SMA kita ikut kegiatan, kalau di perkuliahan ini kita membuat kegiatan. Kita yang bikin kegiatan tuh. Itu dia perbedaan. Ini tadi nggak ada nanya pengalaman-pengalaman yang lain. belum, tapi Abang masih cerita. Mau Oh, tanya iya. dia. Tadi kan pengalaman lucunya, pengalaman sedihnya ada Bang dalam tantangan Iya, perjalanan Abang itu. Dari yang SMP lah. Dari SMP. SMP. Jadi kan ada yang lucu, berak. Kalau SMP yang sedih ini, ya apa? Kenapa? Bang. Cerita aja. Nggak, kakinya tinjang. Ini jok selama ya. Jok selama. Kosnya ini perlu ada. Nah, kalau yang sedihnya mungkin ya karena pramuka ini kita lebih dekat ke alam gitu kan. Kebanyakan paling-palingan suka dukanya di pramuka tuh karena capek, terlalu terporsir kan kegiatan kita di alam. Kadang-kadang kayak senior tuh ada yang nggak mikir-mikir kan ngasih hukuman. Kayak kita contoh kayak lagi berak tadi kan, dalam hitungan 5 kumpul 1. Itu langsung kayak mana caranya kita mau ngeluarin berak kita. Kayak apa tadi, Bang? Gitu kan. jadi mungkin semacam hal itu, terus kayak kita merayap sama-sama, tapi keseruannya ada karena itu kebersamaan kan. Kalau pas kuliah lah kan. Pas kuliah pengalaman yang lucu lah pas kuliah. Kalau Selama di UKM Pramuka gitu. kalau pengalaman yang lucu di saat nggak ada sih. Nggak ada lucu. Ya, nggak ada lucu. Tekanan terus. Jangan diperjelas Bang. Ya sebenarnya ada kayak paling-palingan ya, kayak karena kita kan berbeda ya. Kalau di saat SMP mungkin pandangan kita hanya bermain-main bersama-sama teman-teman. Kalau di perkuliahan ini kan kita memang harus menemukan sesuatu yang baru kan, menciptakan gitu. Jadi memang lebih banyak kita diskusi, berbagi cerita, walaupun di kampus ini juga ada perkemahan-perkemahannya kan. Pramuka ini kan apa Bang? Berbaur dengan alam ya kan? Ya. Pas Abang berbaur dengan alam itu ada hal-hal mistis nggak yang pernah? Ya ini perlu dibicarakan juga. Ada pengalaman ini baik itu dari
perkemahan waktu SMP, SMA, pas kuliah pun semuanya ada. Dan rata-rata mungkin kita tahu ya, kalau sudah berhubungan dengan alam maka kita berhubungan juga dengan hal-hal yang di luar itulah kan. Karena kan kita hidup di dunia juga kan berdampingan. Hal apa lah yang paling seram? Yang paling seram yang pertama itu kesurupan massal. Hah? Nah, pernah kesurupan massal. Semua Satu camp. satu camp. Bang? Enggak. Itu enggak semuanya. Enggak. Tunggu. Tapi tunggu dulu. Tapi kan ya alhamdulillahnya karena kita sholat. Oh, berarti enggak kesurupan Ya. enggak sholat. Nggak ada juga yang sholat, cuman mungkin ada yang kurang karena kita ada pendamping kodam. Itu pas SMP SMA. SMP. Nah itu yang kesurupan massal tuh SMP. Awal kejadian. Awal terjadinya tuh karena anak-anak OSIS lempar mangga. Ini anak-anak OSIS nih kerjaannya waktu SMP. Lempar Dia mangga. kan mangga kayak siapa? gini. Kalau dulu tuh kan kita camp tuh anak OSIS juga ikut tuh. Nah. Nah anak OSIS ini kadang mencari-cari perangai ini. Berarti nah OSIS ini dia enggak pramuka. Dia nggak berangkat, cuman dia ikut-ikut kita camp, dia ikut pula kita camp tuh. Tapi dia nggak mematuhi gitu. Dia nggak tahu Jadi ya. pas di alam itu kan dia lihat mangga dilempar-lemparnya sama kayu kan. Rupanya kalau dalam ceritanya tuh kan penunggu tuh di sana dia Oh, kena kepala. mungkin lagi apa kan dilempar Lagi ayunan-ayunan kan. bisa lempar sama lempar atau mungkin lagi keinginan Itu mungkin sedang berak. Sedang berak. Atau- Terlempar. Jadi karena hal semacam itulah kan. Karena kan kalau kebiasaan kita tuh mungkin orang tua kita juga ngajarkan di mana kita ke tempat-tempat hal baru izin, ucapkan salam gitu kan. Mungkin kebanyakan orang-orang karena waktu itu masih kecil-kecil karena apa namanya? Kayak meriah-meriahan itulah. Ya, Nah, jadi berarti- dia lupa kayak Itu seenaknya. pas aja. dia lempar-lempar tuh yang kesurupan pertama. Kesurupan pertama tuh yang ngelempar. Yang ngelempar. Nah, yang ngelempar terus masuk ke satu orang lagi, masuk ke guru tuh. Yang paling parah tuh ke guru, ke wakil kesiswaan. Tuh sangat ingat. Jadi setelah dari guru tuh pokoknya kalau dia udah teriak satu masuk ke yang lain. Teriak satu masuk ke yang lain, masuk ke yang lain. Sampai hampir semua orang yang kena kecuali saya. Cuman sendiri abang. Enggak, ada beberapa. Ya karena ini sebenarnya ya. Karena kita selalu ingatkan sama Allah. Enggak baca doa mungkin. Mungkin bisa jadi. Soalnya kan kalau kita masuk daerah baru kan sebenarnya ada doa itu. ini Bang, kalau kita di alam dengan kejadian seperti itu, mental kita tuh harus stabil. Jangan kita ikut-ikut takut, panik. Nah, kalau kita udah mulai ikut, ini santai untuk aja. teman-teman. Enggak pula kayak gitu, itu kan meremehkan. Jadi enggak juga santai kan kayak selalu ngucap, itu tegang. Kayak orang yang mau kena juga tuh. Jadi ya sarannya untuk teman-teman yang bakalan ke alam ya, sebelum itu tentu intinya tuh segala perlindungan tuh Allah yang punya kuasa. Betul. Jadi kita yakin bahwasanya sebaik-baik pelindung tuh Allah. Gak ada kodam-kodam, cek kodam tuh gak ada tuh. Syirik. Jadi di saat kita ke lapangan tuh izin. Kayak biasanya kan kita mau kencing izin kan, kalau misalnya di tempat pohon besar atau Izin batu besar, izin kayak ya gini, dia kan kita kan percaya nih kita hidup ini berdampingan. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kan kita sompral atau ngomong bebas. Yang penting nggak boleh lah kencing sembarangan gitu itulah kan. intinya. Kan juga Rasulullah kan ngajarkan juga kencing Ya. duduk. Ya, nggak boleh sembarangan, nggak kan. boleh sembarangan. Jadi kalau petua-petua orang tua kita kan izin, gitulah bahasanya kan. Izin ke? Ya, misalnya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, izin untuk pipis di sini. Kalau kita nggak ada maksud mengganggu, kadang-kadang kan kayak itu bahasanya. Tergantung lah. Intinya tuh kita dengan basmalah lah. Tuh kalau seandainya dijawab semua. Kalau dijawab tuh lari beda lagi tuh Bang. Misalnya ini ada juga nih kan. Izin kencing. Yo. Izinku kan. Yo. Nah, jadi kalau seperti itu saya pun lari. Yo. Enggak jadi go. Jadi mungkin semacam kayak gitulah kan. Intinya tuh kita selalu ingat bahwasanya alam ini diciptakan gak hanya untuk manusia tapi juga ada kehidupan selain manusia tuh. Kita harus yakin tuh. Dan
dari mulai itulah kesurupan ini sampai ke sekolah, Bang. Akhirnya Sekolah pun kesurupan. enggak sampai ke sekolah. Beritanya atau kesurupannya? Enggak, dia kesurupan kan. Malam tuh keluar. Hmm. Kan besoknya kita pulang tuh. Dia kesurupannya di malam api unggun nih. Setelah malam api unggun. Jadi setelah kita pulang tuh besoknya teman yang kesurupan tuh kesurupan lagi. Katanya nggak selesai. Ada yang belum selesai. Pintalah kita nggak tahu kan. Tapi alhamdulillah setelah apakan diruqyah segala macam. Itulah kejadian-kejadian yang Itu paling seram ya. Ya, itu. Kesurupan massal tuh ya. Dan juga pengalaman juga pernah, tapi ini walau alam ya, tapi karena keadaan capek mungkin kan. Jadi ada waktu kita kegiatan seharian full itu pengambilan terap itu tuh tingkatan di Pramuka Penggalang kan. Jadi setelah kita merayap seharian push up segala macam kan, pokoknya di transisi lah namanya. Malamnya tuh kita duduk di tepi tenda kan, terus menghadap ke sungai. Nah, jadi mungkin udah jam 2 atau jam berapa. Jadi ada kelihatan kayak sosok yang lompat-lompat. Nah, itu mungkin walau alam. Ya mungkin kayak pocong atau segala macam, tapi enggak paham juga lah saya. Enggak, dia memang pakai memang kayak pocong kita, tapi kan karena kita capek mungkin halusinasi atau gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi yang pernah ngelihat hal semacam itu enggak pernah. Enggak pernah ya. Tapi kalau untuk kesurupan, hampir tiap orang kesurupan tuh kita Dia pegang. nengok nih lompat-lompat aja pocongnya. Ya, habis itu hilang kan. Tapi kalau lama karena kan kita lagi duduk kan, lagi lelek itu. Wih, atu di tepi tengah ya. Wih, atu. Pas lihat sama-sama ditanya, ada lihat? Ada. Berarti enggak halusinasi. Cuman setelah dia lompat-lompat hilang. Nah, pas kita cek lagi kan kita mau ke sana tuh sama-sama kan, mau lihat. Ada lagi. Berarti bukan orang. Tapi entahlah walau alam lah kan. Pocong. Berarti itu pocong. Bukan pocong juga, mungkin ya pokoknya jin lah. Atau mungkin apa enggak? Apa? Dah, awak sebenarnya mah. Nah, itulah mungkin pengalaman yang apa ya. Oh ya Bang Amar, dari tadi kan kita berbicara tentang pengalaman lucu, pengalaman sedih Bang Amar di Pramuka. Nah, mungkin Bang Amar bisa menceritakan Pramuka itu gimana sih? Orang kan taunya Pramuka itu berkemah, camping ke hutan. Yel. Jadi nggak tahu yang Pramuka itu sebenarnya gimana gitu. Untuk teman-teman ketahui bahwasanya sudah seperti yang Mar jelaskan tadi ya teman-teman, bahwasanya Pramuka tuh menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, terus percaya diri, menjadi orang yang memang tidak lagi insecure dengan apa yang orang lain punya, karena kita juga bisa dengan kita melatihnya kan. Nah, tentunya Pramuka tidak hanya sekedar yel-yel, tidak sekedar ikut-ikut lomba PBB, tidak sekedar lomba-lomba pioneering, tapi sejatinya Pramuka itu adalah pembangunan karakter diri kita. Kita menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena kan dalam Pramuka kan Abang lihat tuh cikal kelapa. Nah, cikal tuh yang kelapa tuh bukan Agung Cikal ya. Nah, jadi cikal kelapa tuh maknanya kenapa diambil dari tunas kelapa, karena kalau kelapa itu sudah bertunas kan dilemparkan kemanapun dia akan hidup. Nah, itulah filosofi Pramuka. Jadi nggak hanya sekedar dia yel PBB, tapi dia adalah manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan juga agama. Karena di dalam Pramuka kita juga ada motto atau falsafah kan, ada kode kehormatan. Kode kehormatan ini adalah sesuatu yang wajib dipunyai dan harus ditaati oleh seorang pramuka. Itu ada namanya Trisatya dan Dasadharma. Nah, di dalam Trisatya ini sudah ada terkandung di dalamnya kesetiaan kepada bangsa, kepada negara, dan juga membangun Indonesia untuk lebih baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kan. Dan juga di dalam Dasadharma itu sudah ada 10 janji. Dasa tuh 10 kan, dharma tuh janji. Jadi 10 janji yang sudah kita ucapkan seorang pramuka wajib tuh.
untuk diucapkan untuk seorang pramuka. Jadi ada 10 janji, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang kepada manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, dan masih banyak hal lainnya. Nah, jadi yang dalam 10 janji ini sudah terlingkuplah semua aspek bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana kita dengan alam, bagaimana dengan kita sesama manusia. Jadi bagaimana juga kita menjadi seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi semuanya sudah ada di dalam pramuka. Jadi kalau Amar boleh bilang, dengan pramuka lah Amar bisa kemana? Apa maksudnya? Dengan pramuka lah Amar jadi seperti sekarang ini, menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa diamanahkan, kepribadian yang lebih baik gitu. Dan juga dengan pramuka juga lah Amar bisa naik pesawat. Oh ya. Nah, mencoba naik pesawat ke Pulau Jawa kan. Nah, itu semuanya karena pramuka. Kalau kita kan dari orang yang sederhana, tidak orang yang banyak uang kan. Jadi pertama merasakan naik pesawat itulah karena pramuka. Apa tuh? Nah, itu pada kegiatan Jambore Nasional 2016 di Cibubur, Jakarta. Nah, itulah yang menjadi hal yang paling haru ya, karena dengan semua proses yang telah kita lalui, alhamdulillah Allah menjawab doa kita. Untuk yang kita nggak pernah naik pesawat, kita bisa naik pesawat. Yang kita nggak pernah lihat Monas kayak apa bentuknya, kita bisa lihat. Dan alhamdulillah bukan hanya ke Jakarta, tapi alhamdulillah sudah banyak daerah yang kita kunjungi karena pramuka. Berarti gara masuk pramuka ini bukan cuma pengalaman, tapi juga merubah kepribadian kita jadi yang lebih bagus. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah datang, Mar. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu, semoga lancar-lancar lah pramuka ya. Amin. Penutupan boleh promosi sedikit? Boleh. Untuk teman-teman yang ingin gabung ke UKM Pramuka, jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau bagi yang belum punya seragam tidak apa-apa, karena kita juga ada seragam pramuka. Jadi teman-teman yang ingin bergabung jangan ragu, ikuti UKM Pramuka, karena teman-teman akan menemukan hal-hal baru dan pengalaman-pengalaman baru untuk meningkatkan kualitas diri kawan-kawan, dan juga pengalaman-pengalaman baru tentunya. Ditunggu di tiga alasan kenapa harus masuk UKM Pramuka. Pertama, karena pramuka adalah segalanya. Asik. Dua, pramuka menjadikan diri kamu menjadi orang yang berbeda untuk menjadi lebih baik. Oke, tiga. Yang ketiga, menjadi orang yang bisa menghargai, baik menghargai Tuhan, menghargai alam, dan menghargai sesama manusia. Oke. Paham? Oke, sekian. Kesian, terima kasih kami ucapkan Ya, lagi kepada Mas sudah sempatkan hadir di acara podcast kami ini, dan doakan terus podcast kami ini Lancar terus ya. Nah, semoga Walaupun hostnya seperti ini. kita terus, dan juga minta doanya untuk labor KPI, semoga makin baiklah ke depannya. Amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menjadi tim kru semuanya yang hadir di sini. Ya, Deju Ahmad. Ya, tim belakang kamera. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. Mungkin kalau masih ada yang cerita-cerita lagi, kita undang lagi. Part 2 bisa ya, Mas? Boleh. Boleh. Mungkin belajar pioneering, kali temali. Boleh.